99,6 FM Warta Reportase, informasi pilihan dan terpercaya hanya untuk Anda. Selamat pagi pendengar, Warta Reportase Pagi kembali hadir menemani aktivitas Anda selama 15 menit ke depan. Bersama saya Imelda Christine, sejumlah informasi hangat akan kami hadirkan. Tetap di 99,6 FM Warta Reportase, informasi pilihan dan terpercaya hanya untuk Anda. Untuk bisa memproduksi tahu setiap harinya, pengrajin tahu di Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta memperkecil ukuran yang akan dijual. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Salsabila Putri. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Imelda. Pendengar, saat ini saya berada di salah satu industri tahu, tepatnya di Jalan Sudagaran, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Harga kacang kedelai sebagai bahan baku utama tempe dan tahu masih mengalami kenaikan. Hal ini juga berdampak pada para perajin tahu dengan memperkecil ukuran pada umumnya guna menghindari kenaikan harga jual. Untuk jenis kedelai yang digunakan juga berbeda. Perajin mengaku menggunakan jenis kedelai dengan harga yang lebih murah. Wakil Ketua Bidang Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia, Lena Prawira mengatakan, beberapa alasan yang menyebabkan harga kedelai terus meningkat yaitu suplai kedelai masih mengandalkan impor, kelangkaan kapal kargo, kelangkaan kontainer dari Amerika, serta biaya kapal terus naik. Alasan tersebut membuat stok kedelai semakin menurun yang menyebabkan harga kedelai terus meningkat di pasaran. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menurunkan harga kedelai. Salah satunya, Kementerian Perdagangan meminta perusahaan umum Badan Urusan Logistik untuk segera mengimpor kedelai supaya pasokan dalam negeri terus bertambah. Harga kedelai saat ini mencapai Rp14.000 per kilogramnya, yang sebelumnya sekitar Rp12.000 per kilogramnya. Selain harganya yang mahal, kedelai juga sulit untuk didapatkan. Perajin mengurangi bahan baku kedelai yang semulanya 300 kg menjadi 100 kg. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Salsabila Putri Valencia melaporkan untuk Warta Reportase kembali ke Imelda. Terima kasih Salsabila Putri. Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Yogyakarta tengah berupaya mengatasi persoalan kawasan kumuh di Jembatan Tegalrejo. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan reporter Salsabila Jara. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Imelda. Pendengar, saat ini saya berada di Jembatan Tegalrejo, Jalan Pembela Tanah Air, Kota Yogyakarta, di mana situasi saat ini terdapat sebuah truk mixer pengaduk material bangunan yang dialirkan turun ke pinggir sungai karena sedang adanya aktivitas proyek pengelolaan kawasan kumuh di Jembatan Tegalrejo, Yogyakarta. Proyek ini merupakan salah satu upaya Pemkot Kota Yogyakarta untuk menyelesaikan persoalan kawasan kumuh yang berada di bantaran sungai termasuk Jembatan Tegalrejo. Dan saat ini saya sudah bersama Kepala Bidang Sumber Daya Alam, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Yogyakarta, Bapak Rahmawan Kurniadi. Apa tujuan dari proyek pembangunan talut di pinggir sungai jembatan ini, Pak? Tujuannya adalah memperkuat atau rehabilitasi talut existing. Apakah ada inovasi baru yang akan dibangun pada proyek ini, Pak? Selain rehabilitasi struktur talut, itu juga integrasikan tadi dengan bidang perkim yang nanti sekaligus penataan rumah-rumahnya dan juga infrastruktur seperti saluran limbah dari rumah tangga nanti akan dimasukkan ke dalam instalasi pengelolaan air limbah terpadu skala kawasan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Kota Yogyakarta. Salsabila Zara melaporkan untuk Warta Reportase kembali ke Imelda. Terima kasih Salsabila Jara. Pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan sistem Priority Vehicle. Alat ini bertujuan untuk memudahkan kendaraan layanan gawat darurat supaya tidak terjebak di lalu lintas. Untuk informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan reporter kami, Miska Ananta. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Imelda. Pendengar, pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan sistem Priority Vehicle pada kendaraan layanan gawat darurat, khususnya ambulan dan pemadam kebakaran. Tujuannya mempermudah kendaraan gawat darurat supaya tidak terjebak di lampu lalu lintas. Dan saat ini saya sedang berada di persimpangan Wirobrajan, tempat yang sudah dipasang dan diuji coba peralatan Priority Vehicle. Pengadaan alat Priority Vehicle ini memiliki nilai investasi sekitar 20 juta rupiah. Alat ini akan bekerja secara otomatis saat kendaraan gawat darurat berada di jarak sekitar 300 meter. Jika lampu lalu lintas menyala berwarna hijau, alat tersebut akan menahan durasi lebih lama sampai kendaraan gawat darurat melintas.
Sedangkan jika lampu lalu lintas berwarna merah, maka alat tersebut akan mengintervensi sistem agar menyala berwarna hijau sampai kendaraan gawat darurat melintas. Dengan bantuan peralatan priority vehicle ini, kendaraan gawat darurat yang biasanya melaju secara kontraflow di jalur lain bisa tetap melaju di jalurnya, sehingga perjalanan akan menjadi lebih aman. Selain itu, kendaraan gawat darurat akan memiliki respon time yang lebih cepat baik saat menuju ke lokasi kejadian atau membawa pasien ke layanan kesehatan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Dari Biro Brajan, Miska Nanta melaporkan untuk Warta Reportase, kembali ke Imelda. Terima kasih Miska Ananta. Warta Reportase masih kembali hadir dengan beberapa informasi, diantaranya proses pemindahan pipa PDAM yang terdampak pembangunan tol Jogja Solo. Informasi selengkapnya setelah jeda pariwara. Tetap di 99,6 FM Warta Reportase, informasi pilihan dan terpercaya hanya untuk Anda. Di 99,6 FM Warta Reportase, informasi pilihan dan terpercaya hanya untuk Anda. Kembali lagi bersama saya, Imelda Christine di 99,6 FM Warta Reportase, informasi pilihan dan terpercaya hanya untuk Anda. Pembangunan jalan tol bukan hanya berdampak pada bangunan sekolah dan rumah warga di Sleman, tetapi berdampak juga pada jaringan perusahaan air minum daerah atau PDAM. Untuk informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan reporter Warta Reportase, Amah Titisari, Muhammad Baruna, dan Syah Kresna. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Imelda. Pembangunan tol Trans Jogja Solo dan Jogja Bawen akan berdampak pada saluran air PDAM. Selama pemindahan pipa akan mengganggu pelayanan kepada pelanggan untuk sementara waktu. Jaringan pipa PDAM yang terdampak tol berada di Kapanewon Kalasan untuk daerah Sleman Timur dan Kapanewon Seyegan untuk area Sleman bagian barat. Keputusan pemindahan pipa ini sudah disepakati dan diserahkan kepada pelaksana jalan tol, dikarenakan pihak PDAM masih belum mengetahui pasti perihal titik dan desain tiang pancang tol yang akan dipasang. Tidak hanya pipa PDAM saja yang akan terganggu oleh pembangunan tol ini, dan akan berdampak pada jaringan listrik, telkom, dan fiber optik. Saat ini, PDAM Tirta Marta memanfaatkan sejumlah sumber air untuk memenuhi kebutuhan air kepada pelanggan. Demikian yang dapat saya sampaikan dari PDAM Tirta Marta, Sleman, Yogyakarta. Amanah Titisari melaporkan untuk Warta Reportase. Dan informasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Baruna Wijaya. Baik, terima kasih Amanah. Pembangunan tol trase Jogja Solo dan Jogja Bawen akan berdampak pada pipa saluran air milik perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Sembada Sleman. Selama proses pemindahan pipa tersebut dipastikan akan mengganggu pelayanan kepada pelanggan. Direktur PDAM Tirta Sembada, Dwi Nurianta, mengatakan pembangunan tol trase Jogja Solo akan berdampak pada pipa di wilayah Kalasan. Sedangkan untuk tol Jogja Bawen akan berdampak pada pipa di wilayah Seyegan. Dia menuturkan pemindahan pipa ini sudah disepakati dan akan dilakukan oleh pelaksana pembangunan jalan tol. Tidak hanya pipa PDAM, pembangunan tol juga akan berdampak pada jaringan listrik dan fiber optik. Masing-masing instansi terkait nantinya akan mengawasi pemindahan pipa tersebut. Kendati demikian, Dwi memastikan akan memberikan pengumuman bagi pelanggan terdampak agar dapat bersiaga sebelum terjadinya pemeliharaan tersebut. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Muhammad Baruna melaporkan untuk Warta Reportase. Dan informasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Sakresna. Baik, terima kasih Wijaya. Seperti yang diketahui, pemindahan pipa saluran air milik PDAM Tirta Sembada telah dilaksanakan sejak tanggal 10 November lalu. Pemindahan ini juga berdampak pada salah satu cagar budaya dalam Mijo Sastra. Cagar budaya ini harus direlokasi guna memperlancar konstruksi tol Jogja Bawen. Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, Margareta Elialin mengatakan surat izin pemindahan dalam Mijo Sastra sudah diterbitkan. Elia menyebut bahwa penanganan dalam Mijo Sastra akan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang mengatur bahwa bangunan cagar budaya tidak boleh dirusak. Proses pemindahan pipa PDAM ini juga membuat sejumlah komentar dari warga sekitar. Warga mengeluhkan aktivitas pemindahan ini mengakibatkan suara bising kendaraan, kemacetan, hingga polusi yang ditimbulkan oleh alat berat.
Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Dari Sayegan, Sleman, Yogyakarta, Sakresna Hatha melaporkan untuk Warta Reportase. Kembali ke Imelda. Baik, terima kasih Amalah Titisari, Muhammad Baruna, dan juga Syahkresna. Informasi selanjutnya datang dari dunia olahraga. Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar gebyar olahraga pendidikan untuk atlet-atlet muda, khususnya para pelajar. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter kita, Imelda CH Purba. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih. Saat ini saya sedang berada di Gor Among Raga, tepatnya di Semaki Umbul Harjo, Yogyakarta. Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia atau Bapopsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar gebyar olahraga pendidikan untuk atlet-atlet usia muda, khususnya para pelajar. Ajang olahraga ini dilakukan sebagai sarana untuk memaksimalkan program pembinaan dan pembibitan atlet-atlet sejak usia dini. Kegiatan ini terbagi dalam 3 ajang berbeda. Pertama, ada Festival Olahraga Pendidikan SD, SMP, SMA. Kedua, kompetisi olahraga pendidikan tingkat SD. Dan yang ketiga, kompetisi olahraga KKO jenjang SMP. Ajang ini diikuti 1.568 pelajar dan digelar di beberapa tempat, yaitu Stadion Mandala Krida, Grana Wana Baktiasa, dan juga UNY. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, mulai dari 9 November hingga 11 November 2022. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan dari Gor Among Raga, Yogyakarta. Imelda Kristi melaporkan untuk Warta Reportase kembali ke studio. Terima kasih Imelda CH Purba. Pendengar, berita selanjutnya, pameran tahunan skala nasional Jogja Tourism Craft Trade and Investment 2022 berlangsung di Jogja City Mall Kota Yogyakarta dari tanggal 10 sampai 13 November 2022, menampilkan berbagai usaha kecil menengah dari sektor pariwisata, produk unggulan, dan investasi daerah. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut di sana, kita sudah terhubung dengan reporter Maya Ramawati. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Imelda. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Hall Jogja City Mall, Kota Yogyakarta, di mana situasi saat ini sedang terselenggarakan pameran tahunan skala nasional Tourism, Craft, Trade and Investment dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, produk unggulan, sektor perdagangan, sektor industri, sektor pertanian, investasi, dan UKM dari berbagai macam daerah di Indonesia. Dimulai dari tanggal 10 sampai 13 November 2022, pengunjung bisa melihat keseruan event tersebut secara gratis. Pembukaan yang berlangsung pada Kamis 10 November tidak hanya membuka para tamu undangan dan peserta pameran dari kabupaten atau kota di Indonesia, juga bagi pengunjung mal, tidak terkecuali Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tourism, Craft, Trade and Investment atau yang disingkat dengan TCTI banyak menampilkan berbagai macam UKM, yaitu produk pakaian, kerajinan tangan, dan makanan tradisional asal daerah masing-masing. Tourism, Craft, Trade and Investment diikuti oleh berbagai daerah seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Surakarta, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Jombang, Kota Mataram, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Majalengka. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Jogja City Mall, Kota Yogyakarta. Maya Rahmawati melaporkan untuk Warta Reportase. Kembali ke Imelda. Baik, terima kasih laporannya Maya. Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih telah mendengarkan Warta Reportase dan selamat menjalani aktivitas Anda kembali. Saya Imelda Christine mewakili semua kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa dengarkan 99,6 FM Warta Reportase, informasi pilihan dan terpercaya hanya untuk Anda.